kami dari Serikat Buruh Sebumi seperti biasa setiap hari Senin agenda sidang di Pengadilan Hubungan Industrial terkait yang 10 orang di PHK, termasuk semuanya 10 orang itu pengurus serikat yang dari mulai ketua sampai advokasi sampai koordinator. Itu hari ini kita memasuki sidang saksi dari tergugat. Buat biaya kami rasa kesulitan lah, karena kita mengajukan gugatan juga harus pakai uang panjar, pun kita hasil dari patungan kawan-kawan yang masih yang sudah di PHK 10 orang ini. Terus dari segi kesehatan kami juga di sini kalau masuk mulai agak terhambat karena harus ada bukti vaksinasi ataupun swab ataupun antigen. Nah di sini kami harus mencoba berusaha bagaimana kita sidang bisa tetap berjalan dan kesehatan kita tetap bisa terjaga. Indonesia adalah negeri yang strategis, yang memiliki syarat-syarat untuk menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Karena apa? Karena luas tanah dan laut, kekayaan alam, serta jumlah tenaga kerjanya melimpah sampai 86. Yang menjadi awal mula pemicu terjadinya perselisihan di CP Sanang Sari. Memang sih untuk sebelumnya banyak sekali permasalahan perburuhan di CP Sanang Sari. Tapi yang paling parah lagi terjadi semenjak merebaknya wabah COVID-19. Pada saat itu perusahaan berinisiatif untuk melakukan pembatasan karyawan yang bekerja sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID dan mengacu juga ke Surat Edaran Menteri tertanggal 17 Maret 2020. Pada saat itu perusahaan akan melakukan libur bergilir dengan cara 50% bekerja dan 50% diliburkan. Pada saat itu perusahaan akan membayar upah selama buruh diliburkan sebesar 25%. Kemudian terjadi beberapa kali pembicaraan dengan buruh yang diwakili oleh serikat buruh, akhirnya sampai pada 35%. Namun kebijakan pembayaran 35% itu atas kesepakatan sendiri, istilahnya atas keputusan sendiri yang diambil oleh perusahaan dan tidak ada kesepakatan dengan serikat buruh. Belum hanya di situ, kemudian pada Mei 2020 menjelang Hari Raya Idul Fitri, perusahaan juga untuk masalah THR melakukan pencicilan untuk pembayarannya menjadi 3 tahap. Dan permasalahan itulah yang memicu terjadinya protes dari buruh. Hingga akhirnya 210 orang buruh di PMH, 10 orang pengurus SBMF Sebumi di PHK. Dan salah seorang pengurus SBMF Sebumi dipidanakan oleh perusahaan. Atau istilah lainnya dikriminalisasikan. Kalau menurut saya, PHK terhadap 10 orang pengurus, yaitu pengurus SBMF Sebumi, itu merupakan union busting atau pemberangusan serikat. Karena semuanya hampir merupakan pengurus inti, dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, hingga divisi-divisi. Perusahaan melakukan PHK dengan alasan 10 orang pengurus tersebut telah melakukan provokasi terhadap kawan-kawan buruh lainnya untuk melakukan aksi protes pada tanggal 12, 13, dan 14 Mei 2020. Itu yang menjadi alasan mereka. Upaya yang kami lakukan dari Serikat Buruh terhadap PHK 10 orang pengurus, salah satunya adalah kami melaporkan baik ke Dinas Tenaga Kerja, ke Dinas Pengawasan, bahkan kami sampai melaporkan ke Polda Jawa Barat. Sedangkan untuk permasalahan lainnya tetap kami jalani, soalnya pada saat itu selain 10 orang yang di PHK, pengurus-pengurus tersebut PMH-kan oleh perusahaan dengan besar tuntutan sebesar 12 miliar. Dari ketiga kasus, satu masalah PMH. Pada saat ini sedang proses banding. Untuk PMH sedang proses banding. Kemudian PHK terhadap 10 orang pengurus pada saat ini sedang proses di Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian untuk kriminalisasi terhadap kawan kami, Saudari Aan Aminah,
kemarin pada tanggal 3, kalau nggak salah, tanggal 3 Juni udah diputus dan dia divonis bebas dari segala tuntutan. Namun pada saat ini pihak jaksa penuntut umum sudah melakukan kasasi terhadap putusan tersebut. Terus terang untuk saat ini kami dalam posisi berat, kalau dibilang berat, dengan kondisi pandemi, posisi tidak bekerja karena sudah di PHK, kemudian hak-hak kami nggak dikasihkan oleh perusahaan, secara otomatis kami harus mempertahankan hidup kami dengan ada yang berjualan, ada yang bekerja bagi laki-laki ada yang bekerja di bangunan dan ada yang berwira swasta juga gitu kan. Kami telah berpuluh-puluh tahun bekerja pada perusahaan, telah memberikan keuntungan dan membesarkan serta mengembangkan perusahaan. Bukannya kami dilindungi, diberikan bantuan pada saat pandemi saat ini, tapi kami malah di PHK, digugat sampai dikriminalisasi. Namun demikian, kami akan tetap terus berjuang menuntut hak-hak kami sampai hak-hak kami terpenuhi. Buruh bukanlah tumbal pandemi. Bebaskan! Bebaskan!